kayak mesin ATM, nanti si mbak kasirnya tuh cuman scan barcode aja, terus kita bayar sendiri, kita ngambil resi sendiri, kita Halo minasan, konnichiwa, Mede. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Maniki channel. Mata desu ne. Oke minasan, kali ini kita akan bahas tentang Jepang. Nah, jadi hari ini aku akan share hal yang bikin aku kaget pas awal nyampe ke Jepang. Karena di supermarket kita itu melayani diri sendiri. Di sini yang aku maksud adalah kita masukin belanjaan kita ke dalam plastik, yaitu sendiri. Jadi bukan basirnya. Teman-teman di Indonesia kan biasanya nih kita dilayani dari di scan barcode sampai dimasukin barang belanjaan kita sama mbak kasirnya. Nah, tapi kalau di Jepang itu aku kaget banget, dan awal aku nyampe ke Jepang tuh kan bahasa Jepangku juga belum terlalu mahir banget, bisa dibilang juga nol. Bener-bener aku nggak paham, tapi beruntung sekali karena mbak kasirnya juga baik banget, meskipun dia nggak bisa bahasa Inggris tapi diarahin gitu kan. Mungkin dia tahu juga kalau aku tuh orang asing, ya bukan orang Jepang, jadi aku diajarin gitu kan. Ini aku bahasa Indonesia kan ya, meskipun dia tuh pakai bahasa isyarat gitu kan. Jadi ada tempat tersendiri, nanti setelah mereka scan barcode, nah dibawalah sama keranjangnya itu sama mbak kasirnya sampai di tempat kita nanti bakalan masukin barang kita. Di situ udah tersedia plastik, nanti tinggal kita ambil plastiknya terus kita masukin barang belanjaan kita ke dalam plastik itu sendiri. Lebih barang lagi, aku juga pernah ngalamin ini, mungkin bisa di kota-kota besar ya, karena kemarin kan aku di desanya, jadi aku ngalamin ini pas aku pergi ke kota besarnya itu Tokyo. Nah, jadi kita itu bayarnya itu ada mesin kayak mesin ATM, nanti mbak kasirnya itu cuma scan barcode aja, terus kita bayar sendiri, kita ngambil resi sendiri, kita ambil kembalian sendiri, masukin barang belanjaan kita sendiri ke dalam plastik. Wah, itu bener-bener kaget banget dan nice experience menurut aku, bener-bener biar nggak katrok banget ya, bener-bener teknologinya tuh canggih banget sih. Di sana tuh nggak ada yang peduli ya, oke banget. Waktu itu kan kebetulan aku ngeliat orang di jalan, tapi benar-benar nggak ada yang heroin gitu, nggak ada yang peduli gitu. Kebetulan tuh tanya sensei, jadi senseinya bilang gini, kalau di Jepang itu memang meskipun kamu telanjang pun tuh nggak ada yang peduli dan nggak ada yang memperhatikan kamu, nggak kayak di Indonesia kan kita pakai celana pendek aja itu udah jadi pusat perhatian dan bisa jadi, apalagi itu ciuman tuh di videoin gitu kan, jadi viral lah kayak gitu. Nah, kalau di sana tuh nggak ada kayak gitu, jadi kaget banget sih. Harga sayur lebih mahal daripada harga ayam. Dan teman-teman, aku di Indonesia ya, aku jarang banget yang namanya makan ayam. Kenapa? Karena kan ayam itu kan lebih mahal di Indonesia daripada sayur. Sayur itu kan berapa ribu sih harganya, kalau ayam kan sampai puluhan ribu gitu kan. Jadi aku sering banget makan ayam daripada sayur karena sayurnya lebih mahal. Tapi ini tips buat teman-teman, kalau misalnya mau yang murah, nanti itu ada jam tersendiri tuh, biasa jam 8 malam tuh udah jadi waribiki. Waribiki itu adalah potongan harga. Jadi informasi buat teman-teman juga, kalau di sana itu dia itu sayurnya itu nggak pernah sampai mingguan atau sampai layu kayak gitu loh guys. Jadi expired tuh cuma berapa hari udah dibuang, daripada dibuang kan akhirnya jam 8 malam tuh dijadiin dikasih potongan harga gitu ya. Nanti kita bahas sendirilah, itu masuk ke kategori tips biaya hidup hemat di Jepang. Di dalam kereta tuh kebanyakan orang tuh tidur, kalau nggak tidur ya baca buku, ya sibuk lah sama diri sendiri, tuh nggak ada yang ribut, nggak ada yang colek sana sih. Jadi itu kaget banget sih, banyak banget orang tidur di dalam kereta. Mungkin tuh orang-orang yang kerja yang kendaraannya pakai kereta, mereka memanfaatkan tidur di dalam kereta. Paling berkesan banget sih yang bikin aku kaget ini, di sana tuh pejalan kaki tuh benar-benar dihargai banget, dihargai banget. Sampai di lampu merahnya itu dibuat kayak lampu merah gitu, tapi tanda orang jalan. Nah, kita pencet belnya itu, nanti nunggu beberapa menit bakalan berubah jadi hijau biar bisa kita jalan. Kalau di sini di mana ya? Aku kurang tahu sih guys. Kalau di Indonesia tuh biasa aku lihat sih di Jakarta. Nah, dan ini juga berdasarkan pengalaman aku sendiri. Aku nyebrang, tapi itu bukan zebra cross ya. Tapi mereka tuh nggak ada yang namanya klakson, nggak ada yang namanya marah sama sekali. Malah mereka tuh berhenti sampai begini, jadi izinkan jalan duluan. Jadi kita yang suka jalan benar-benar dihargai banget. Di sini
boro-boro tempat apa trotoar ya namanya, khususnya pejalan kaki aja dipakai buat jualan, ya kan? Pas pertama kali aku ke laundry, ini namanya di sana tuh coin laundry. Jadi di sana tuh memang benar-benar otomatis, mesin otomatis gitu. Di sana tuh aku kaget dong, kok nggak ada penjaganya ya? Ada penjaganya, ada pun di situ kita nggak akan di sini aku laundryin gitu. Kan kalau di Indonesia itu kan laundry itu kan dilayani ya. Coin laundry itu ada nggak sih di Indonesia? Aku kurang tahu guys. Pokoknya di situ aku juga kaget banget pas awal nyampe Jepang. Aku mau nge-laundry, tahu-taunya gimana ini ya, gimana ya. Nah, tapi untung aja pas aku di sana tuh ada penjaganya. Akhirnya aku diajarin cara pakainya. Jadi kita masukin koinnya, ya kita buka dulu mesin cucinya, terus masukin koin. Udah deh, kita style berapa menit kita mau pakai. Ada 1 menit, 2 menit, 3 menit terserah kita. Jadi benar-benar di Jepang itu nandemo hitoride, yang artinya semuanya itu apapun itu kita ngelakuin sendiri. Oh ya, sama ini juga yang bikin aku kaget juga adalah, tapi ini aku nggak pernah ngelakuin sih, cuman aku ngeliat aja. Kalau di sana cuci mobil maupun cuci mobil itu dia itu nyucinya tuh pakai mesin otomatis gitu loh, nggak ada penjaganya, nggak ada yang bukan manusia gitu yang nyuci. Pokoknya kita masukin mobilnya tuh langsung udah tercuci gitu loh guys. Terus pom bensin juga itu kita isi sendiri loh guys, kita isi sendiri. Aku tuh ngomong gini bukan aku sendiri yang ngelakuin, tapi aku ngeliat gitu, setiap aku jalan kaki kan ada ketemu sama pom bensin sama pencuci mobil gitu, jadi aku lihat gitu, ya gitu lah, bikin kaget. Udah pokoknya semua sendiri lah guys di Jepang itu. So itu aja sih yang hal-hal yang bikin aku kaget pas awal nyampe ke Jepang. Teman-teman yang udah ke Jepang mungkin punya tambahan gitu kan yang bikin kalian kaget, itu apa sih? Ketik di kolom komentar ya. Nanti kita bisa sharing-sharing. Mungkin ada juga yang hal yang bikin aku kaget tapi aku lupa untuk nge-share di video ini. So thank you for watching, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang belum pernah ke Jepang dan akan OTW ke Jepang. Semoga ada referensi dari sini jadi kalian nanti nggak kaget pas nyampe di Jepangnya. So jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke media sosial kamu sebanyak-banyaknya. Ya, sampai nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba-ba-da-ba-da-ba-da-ba-ba.